Oke, baik. Eee, oke, baik. Eee, Selamat datang, di ruang belajar kali ini. Hari ini bertemu kembali bersama saya, dosen mata kuliah Gizi dalam Kesehatan Reproduksi. Eee, Kemarin setelah kita melaksanakan kontrak perkuliahan, selanjutnya kita kali ini akan masuk belajar, materi untuk mata kuliah Gizi dalam Kesehatan Reproduksi ini terkait tentang konsep dasar ilmu gizi. Materi pembelajaran saya akan, menjelaskan terlebih dahulu terkait tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini. Nah, tujuan pembelajaran ini di sini, setelah kita belajar terkait konsep dasar ilmu gizi, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar ilmu gizi. Yang pertama itu mahasiswa dapat menjelaskan, tentang apa sih itu gizi, terkait pengertian gizi. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu gizi, itu seperti apa, dan yang ketiga adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada kali ini dan, mari kita mulai pembelajaran kita. Nah, kita bisa lihat bersama di sini gambar, terkait gizi. Apa itu gizi? Nah, di sini ada 3 gambar yang bisa kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah, kita lihat, ini adalah gambar seorang anak, dengan kondisi, terlihat seperti, dengan kondisi gizi kurang. Terlihat kurus, matanya cekung. Jadi kita bisa lihat bersama di sini kondisi anak ini. Kemudian yang kedua adalah kondisi anak dengan kondisi yang sehat, segar, tersenyum dengan keadaan yang, normal. Dan yang ketiga adalah seorang anak terlihat dengan, kelebihan berat badan. Nah, dari ketiga gambar ini, kita bisa lihat, bahwa anak yang di tengah atau di gambar yang kedua ini adalah anak yang tergolong dengan gizi yang baik. Oke. Nah, sebelum kita melihat apa sih itu gizi, kita lihat terlebih dahulu, bahwa gizi itu berasal dari kata giza dalam bahasa Arab, yang mana giza ini berarti zat makanan. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, gizi itu dikenal dengan istilah nutrition. Nutrition yang berarti bahan makanan atau zat gizi atau juga sering diartikan sebagai ilmu gizi. Nah, jadi harus tahu ya, istilah gizi ini awalnya berasal dari bahasa Arab, giza yang berarti zat makanan, kemudian, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah nutrition yang berarti bahan makanan atau zat gizi atau juga sering diartikan sebagai ilmu gizi. Nah, ini bisa kita perhatikan bersama terkait definisi gizi, di mana gizi itu adalah merupakan ilmu yang mempelajari perihal makanan serta hubungannya dengan kesehatan. Nah, jadi ilmu yang mempelajari tentang, makanan yang berhubungan dengan kondisi kesehatan. Nah, selanjutnya definisi gizi yang kedua adalah ilmu pengetahuan tentang gizi atau nutrisi yang membahas sifat-sifat dari nutrien itu, sifat-sifat dari zat gizi yang terkandung di dalam makanan. Kemudian bagaimana pengaruh metaboliknya serta akibat yang ditimbulkan bila, seseorang itu kekurangan atau mengalami ketidakcukupan zat gizi di dalam tubuhnya. Oke, selanjutnya zat-zat gizi tidak lain adalah senyawa-senyawa kimia, yang mana senyawa-senyawa kimia ini terkandung dalam makanan yang pada gilirannya akan diserap dan digunakan oleh tubuh kita untuk meningkatkan kesehatannya. Jadi, ini senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam makanan
yang mana nanti fungsinya diserap oleh tubuh dan berfungsi untuk, meningkatkan kesehatan tubuh kita, berfungsi untuk, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang menunjang kesehatan tubuh. Nah, dari, beberapa definisi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa gizi itu adalah suatu proses penggunaan makanan yang dikonsumsi secara normal oleh suatu organisme. Nah, organismenya itu ya kita, manusia, melalui proses digesti. Digesti itu adalah proses pencernaan, kemudian melalui proses absorpsi. Absorpsi itu adalah penyerapan, melalui proses transportasi, kemudian proses penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta untuk menghasilkan energi. Nah, jadi kalau ditanya apa sih itu gizi? Nah, ini. Jadi gizi itu proses penggunaan makanan yang dikonsumsi secara normal oleh suatu organisme, oleh kita manusia untuk proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, pengeluaran zat-zat yang pada akhirnya untuk mempertahankan tubuh kita. Untuk tubuh kita bisa bertumbuh secara normal dengan menghasilkan energi yang ada. Oke, nah selanjutnya setelah kita tadi melihat apa sih itu gizi, gizi itu berasal dari bahasa apa, selanjutnya ini, sejarah perkembangan ilmu gizi. Nah, bahwa sejarah perkembangan ilmu gizi ini dimulai pada zaman purba. Jadi zaman purba itu zaman dahulu kala manusia itu sudah beranggapan, sudah punya pandangan bahwa pentingnya sebuah makanan yang dikonsumsi. Nah, dan bahwa makanan yang dikonsumsi atau dimakan oleh seorang manusia itu diyakini dapat menyembuhkan penyakit. Jadi sebenarnya sudah sebelum adanya teori-teori tentang gizi, pada zaman dahulu kala itu manusia sudah mengkonsumsi makanan dan mereka meyakini bahwa makanan yang dikonsumsi oleh mereka itu dapat menyembuhkan penyakit. Kemudian berkembang berkembang itu oleh Hippocrates, seorang ilmuwan pada tahun 460 sampai 360 sebelum Masehi. Nah, beliau dalam teorinya mengatakan bahwa let your food be your medicine and your medicine only be your food. Jadi apa yang kamu makan adalah obatmu dan satu-satunya obatmu adalah makananmu. Jadi beliau beranggapan bahwa makanan yang kita konsumsi itu adalah obat dari kesembuhan penyakit kita. Dan satu-satunya obat dari kesembuhan penyakit kita ya adalah makanan yang kita konsumsi. Nah, seperti itu. Selanjutnya berkembang kembali pada tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi oleh Aristoteles. Nah, Aristoteles ini siapa sih? Beliau adalah bapak ilmu gizi dunia. Nah, beliau ini mengatakan bahwa proses fisiologis zat gizi dan dampak negatif dari konsumsi zat gizi yang berlebihan. Nah, bahwa penggunaan energi makanan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan beliau juga menjelaskan bahwa konsumsi zat gizi yang berlebihan itu akan menimbulkan dampak negatif bagi si pekonsumsi itu, bagi si orang yang mengkonsumsi zat gizi secara berlebihan. Nah, beliau dikenal sebagai bapak ilmu gizi dunia, itu adalah Aristoteles. Oke, selanjutnya ada Magendie. Oke, ini awal abad 19. Nah, beliau ini sudah dapat membedakan yang mana karbohidrat, yang mana lemak, dan yang mana protein. Kemudian berkembang lagi nih pada tahun 1844 sampai 1907 oleh Wilbur. Nah, beliau ini adalah sebagai perintis perkembangan ilmu gizi di Amerika.
Dan beliau juga merupakan perintis penyusunan daftar komposisi bahan makanan atau food composition table, dan beliau juga sebagai orang yang merintis adanya penyuluhan gizi pada masyarakat. Nah, oleh sebab itu, ketika sekarang sudah banyak digencarkan penyuluhan-penyuluhan tentang zat gizi, ini awal mulanya dikembangkan oleh si Wilbur ini sendiri. Kemudian berjalannya perkembangan zaman seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada abad ke-20 terjadi kemajuan yang sangat pesat dalam ilmu gizi, di mana banyak penelitian-penelitian tentang gizi, kebijakan-kebijakan tentang gizi yang menunjang kesehatan itu dibuat. Dan selanjutnya perkembangan itu masuk ke Indonesia dan terus berkembang hingga saat ini. Nah, untuk Indonesia sendiri, Bapak gizi kita di Indonesia itu adalah Bapak Sujono D. Pusponegoro pada tahun 1958. Jadi dalam pidatonya, beliaulah yang menggagas adanya ilmu gizi di Indonesia, dan beliau hingga saat ini dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia, Bapak Sujono. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam pengelompokan zat gizi. Nah, pengelompokan zat gizi ini dibagi atas 5 kelompok. Yang pertama ada gizi manusia. Nah, gizi manusia ini menjelaskan terkait zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Kemudian gizi masyarakat, ini membahas gizi yang berkembang di dalam masyarakat. Kemudian ada gizi klinik, ini lebih ke klinikal, penanganan gizi. Jika misalnya mengalami masalah kurang gizi, itu masuk dalam kategori gizi klinik, penanganannya seperti apa. Kemudian ada teknologi pangan dan gizi, jadi pemanfaatan pangan sebagai untuk pemenuhan zat gizi seseorang, dan ada juga gizi hewan. Nah, ini pengelompokan dari zat-zat gizi yang ada. Oke, selanjutnya zat gizi juga dikelompokkan dalam 6 kelompok utama, yaitu yang pertama adalah karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin, ada mineral, dan air. Nah, kelompok zat gizi ini, keenam ini, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air, ini akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Akan kita jelaskan apa sih itu karbohidrat, karbohidrat hewani itu seperti apa jenisnya, karbohidrat yang berasal dari nabati itu sumbernya dari mana aja, gitu. Kemudian lemak, protein, vitamin, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian mungkin penyakit yang ditimbulkan ketika kelebihan karbohidrat, kelebihan lemak, kelebihan protein itu apa? Nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian penggolongan lain dari gizi itu ada penggolongan dari bentuk zat gizi, yaitu ada zat gizi makro dan juga ada zat gizi mikro. Dan yang ketiga adalah zat gizi juga digolongkan menjadi sifat zat gizi. Jadi ada sifat zat gizi itu esensial dan juga ada sifat zat gizi itu non esensial. Nah, ini akan kita bahas apa sih bentuk zat gizi makro, kemudian bentuk zat gizi mikro, sifat zat gizi esensial dan non esensial akan kita bahas di pertemuan ini. Oke. Nah, nih, tadi kita udah ngomongin apa itu gizi gitu. Kita udah ngomongin sejarah perkembangan ilmu gizi itu seperti apa. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya fungsi umum dari zat gizi itu sendiri. Nah, fungsi umum dari zat gizi itu yang pertama sebagai sumber energi. Nah, sumber energi yang mendukung kita yang mengkonsumsi zat gizi itu untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari, untuk bisa melakukan metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, yang pertama adalah fungsi umumnya sebagai sumber energi. Untuk itu, kenapa kita harus mengkonsumsi zat gizi secara seimbang, gitu. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, tetapi secara seimbang sebagai sumber energi kita. Kemudian fungsi umum dari zat gizi kedua adalah untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan-jaringan tubuh. Nah, ini penting sekali, terlebih untuk remaja-remaja seperti
kalian dalam usia di bawah 25 tahun itu masih sangat membutuhkan zat gizi yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh pertumbuhan dan perkembangan tubuh kalian gitu. Jadi sangat-sangat memerlukan zat gizi. Jadi jangan sampai kalaupun mau diet yang berlebihan gitu, sampai ngurangi karbohidrat yang seharusnya masuknya cukup, hari ini kalian kurangi, kalian batasin yang berlebihan, itu jangan. Jadi kalau emang mau dietlah yang sehat gitu. Karena dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian fungsi umum dari zat gizi ketiga adalah mengatur proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, ketiga hal ini sangat penting untuk menunjang kesehatan dalam diri kita. Jadi harus ingat kita harus memenuhi zat gizi itu secara seimbang. Oke, nah ini tadi bentuk zat gizi. Zat gizi itu ada bentuk makronutrien atau zat gizi makro dan juga ada mikronutrien. Nah, makronutrien itu sendiri merupakan komponen terbesar dari susunan diet, yang mana berfungsi mensuplai energi dan zat-zat gizi esensial yang juga berguna untuk keperluan pertumbuhan sel atau jaringan, fungsi pemeliharaan maupun aktivitas tubuh. Nah, golongan dari zat gizi makro itu adalah eh, kelompoknya ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada mineral, kemudian ada natrium klorida, fosfor, kalsium, magnesium, dan air. Nah, itu adalah kelompok dari makronutrien. Jadi sekali lagi kelompoknya ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada mineral, ada natrium klorida, fosfor, kalsium, magnesium, dan air. Sedangkan golongan zat gizi mikro itu terdapat pada vitamin dan sejumlah mikromineral. Nah, mikromineral ini ada zat besi untuk mencegah anemia, ada yodium, ada zinc, ada selenium, dan ada mangan. Jadi sekali lagi ya, zat gizi mikro itu ada zat besi, ada yodium, ada zinc, ada selenium, dan ada juga mangan. Nah, itu jadi bisa ya bedakan karbohidrat itu adalah makronutrien, sedangkan zat besi adalah mikronutrien. Atau yodium mikronutrien. Kemudian mineral masuk dalam makronutrien. Jadi bisa dong bedakan yang mana makro, yang mana mikro. Oke, selanjutnya sifat dari zat gizi. Nah, sifat zat gizi ini ada dua. Yang pertama ada sifat zat gizi yang esensial dan juga ada sifat zat gizi yang non esensial. Nah, apa sih sifat zat gizi esensial itu? Sifat zat gizi esensial itu yang tidak dapat disintesis sendiri oleh tubuh, sehingga harus dikonsumsi dari makanan-makanan kita. Jadi yang tidak dapat disintesiskan sendiri oleh tubuh kita, sehingga ketika kita untuk memenuhi sifat zat gizi yang sifatnya esensial itu kita harus mengkonsumsi makanan-makanan lain. Nah, contoh dari sifat zat gizi esensial ini ada vitamin, ada mineral, ada asam amino, kemudian ada asam lemak, sejumlah karbohidrat, eee, sebagai energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, sedangkan yang sifat zat gizi yang non esensial itu adalah zat gizi yang mana dapat disintesis sendiri atau dibentuk di dalam tubuh kita dari senyawa atau zat gizi tertentu. Nah, jadi, zat gizi yang, oleh tubuh kita itu bisa dibentuk sendiri di dalam tubuh kita. Nah, contoh dari non esensial ini adalah enzim. Nah, enzim itu kan bisa dibentuk oleh, tubuh kita sendiri. Nah, jadi bisa kan membedakan yang mana esensial, yang mana non esensial. Yang esensial tadi ada, vitamin, ada mineral, ada asam amino, ada asam lemak, kemudian sejumlah energi, sejumlah karbohidrat sebagai energi, dan yang non esensial adalah enzim. Nah, itu tadi sifat-sifat dari zat gizi. Jadi kalau bentuk zat gizi itu terbagi dari dua, ada makro dan mikronutrien.
sifat zat gizi terbagi atas 2 juga, ada esensial dan ada non esensial. Nah, sampai sekarang berarti sekarang sudah bisa membedakan, sifat zat gizi dan bentuk zat gizi itu sendiri. Oke, baik. Nah, teman-teman sudah mengerti terkait pembahasan kita hari ini. Selanjutnya, nanti, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan, sampaikan, tanyakan langsung, kepada Ibu melalui ruang WhatsApp atau, di ruang, Good Edu bisa ditanyakan juga. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas, kesempatannya. Semoga ilmu yang disampaikan ini bisa bermanfaat dengan baik. Baik, terima kasih.